Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 231 sampai bab 240. Wajah Logan sangat kesal. Ini akan menjadi masalah jika T-Rex tidak membiarkan semuanya beristirahat. Tapi Logan juga punya cara untuk menghindari pemandangan karena Sam adalah satu-satunya yang pernah berinteraksi dengan T-Rex. Apakah Anda menuduh saya, seorang tentara, bekerja dengan bajingan seperti Anda? Logan menegur. Apakah kamu mencoba membujukku, bingkai pantatku? Aku tidak melihatmu memanggilku bajingan ketika aku membayarmu uang sebanyak itu. Kamu sedang berdiskusi. T-Rex mendesis. Marah dengan kata-kata T-Rex. Logan menghunus senjatanya dan menunjuk ke kepala T-Rex. Diam, atau aku akan menembakkan peluru ke kepalamu. Zeke dengan cepat menghentikan T-Rex. Sekarang Logan terpojok. Dia mungkin benar-benar menarik pelatuknya. Jika T-Rex tidak punya hak untuk membuktikan bahwa Sam mencoba membunuhnya, setidaknya dia bisa, kan? Zeke berkata dan menunjuk penjaga. Tuan Zeller. Baik hati Logan dan Sam berdetak kencang saat mereka tahu segalanya akan segera menuju ke selatan. Saya bisa membuktikan bahwa Clemons yang mengunjungi T-Rex kemarin, kata Zeller sambil menunjuk Sam. Dia bahkan membayar saya untuk memalsukan bukti dan memanggil Williams. Uangnya masih ada di sini bersama saya. Zeller mengeluarkan seikat uang tunai dari sakunya setelah dia berbicara. Logan dan Sam pingsan saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Saksi yang seharusnya mereka andalkan baru saja menghidupi mereka. Lebih tepatnya, Zeke baru saja merampas kerja sama Zeller dari mereka. Satu-satunya pertanyaan adalah, kapan? Sam belum mau menyerah. Omong kosong. Kamu bekerja dengan Zeke. Saya punya video Anda mengunjungi T-Rex kemarin. Penjaga itu meyakinkan. Tidak mungkin. Aku melihatmu menghapusnya. Sam memarahi tanpa berpikir sebelum dengan cepat menutup mulutnya ketika dia menyadari dia seharusnya tidak mengatakan itu. Namun, sudah terlambat ketika kontroversi mulai mengalihkan perhatian mereka ke Clemons. Menjijikkan. Bagaimana bisa seorang Letnan 2 melakukan hal seperti ini? Dia tidak hanya mencoba membunuh seseorang. Dia bahkan mencoba memikatnya pada orang lain. Dia mengarahkannya ke militer. Orang-orang seperti ini seharusnya mati saja. Apakah ini yang dibelikan pajak untukku? Apalagi Lily dan keluarganya pun tak luput dari omelan. Logan segera menyadari bahwa dia benar-benar kalah. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah membuat Sam menanggung semua kesalahan. Tanpa berpikir dua kali, Logan mengangkat tangannya dan menamparkan Sam. Kamu menyeringai. Beraninya kamu melakukan hal seperti ini di belakangku. Apakah ini caramu membalas kebaikan dan kepercayaanku? Teman-teman, tangkap dia. Suruh dia diadili. Anak buah Logan dengan cepat memborgol Sam. Mata Sam melebar tak percaya. Tuan Huff, bantu aku. Aku. Logan dengan cepat memotong pembicaraan Sam karena dia khawatir Sam akan menjualnya. Diam. Kamu berhak diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Pada saat yang sama, Logan menatap Sam. Memberi isyarat kepada Sam bahwa dia akan menyelamatkannya begitu keadaan mereda. Sam memikirkannya setelah memahami apa yang dilakukan Logan. Sebaliknya, Madeleine benar-benar ketakutan. Tolong, Tuan Huff, Sam muridmu, kamu harus membantu. Oh, Zeke mengangkat satu kelopak mata. Apakah Clemons adalah murid Anda, Huff? Kalau begitu, menurut hukum, Anda tidak berhak melakukan penyelidikan ini. Logan berbalik dan menendang Madeleine menjauh darinya. Tidak berguna. Logan awalnya berencana untuk mengambil alih penyelidikan sehingga dia bisa menjalankannya. Sekarang Zeke telah mengetahui fakta bahwa Sam adalah muridnya. Rencana itu sepenuhnya digagalkan. Pada saat yang sama, kelompok lain dari tentara tiba. Baik ukuran maupun kendaraan pasukan itu beberapa tingkat lebih baik daripada milik Logan. Kendaraan berhenti di luar lingkungan. Dan Lone Wolf melangkah keluar bersama anak buahnya. Semua orang bingung. Logan langsung menegangkan. Dia bisa mengatakan hal-hal yang akan menjadi lebih buruk. Logan dengan cepat berlari ke Lone Wolf dan memberi hormat. Kolonel, selamat datang. Apa yang membawamu ke sini?
Saya mendapat laporan yang menyebutkan bahwa Sersan Sam terlibat dalam percobaan pembunuhan. Saya di sini untuk menyelidiki masalah ini. Sam terperanjat. Jika Logan yang menjalankan penyelidikan, dia bisa menyelamatkan. Tetapi jika Lone Wolf adalah orang yang membawa pergi, masa depannya akan hancur. Karena peringkat Logan lebih rendah dari Lone Wolf, yang pertama harus mengikuti perintah yang terakhir. Pak, saya juga di sini untuk menyelidiki masalah ini. Saya sudah menangkap pelaku utama. Logan menjelaskan dengan cepat. Kau bisa menyerahkan gorengan kecil itu padaku. Benarkah? Lone Wolf ragu-ragu. Zeke tiba-tiba masuk. Tapi semua orang di sini baru saja mendengar bahwa Tuan Clemons di sini adalah murid Tuan Huff. Jika saya benar, Tuan Huff di sini tidak bisa ikut campur, kan? Oh, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Petugas Huff. Lone Wolf menampilkan. Wajah Logan langsung pucat. Dia secara internal menyalahkan Madeleine karena dia baru saja membantu menggali makamnya. Kalau begitu, saya menganggap itu masalahnya, kata Lone Wolf. Petugas Huff, tolong kembali ke rumah. Anda dilarang pergi sampai kasusnya selesai. Arti di balik perintah Lone Wolf jelas. Kolonel curiga bahwa Logan berhasil menyelesaikan kasus ini dan menjadikan tahanan rumah. Ya Pak, Logan menggerutu. Lone Wolf memberi isyarat kepada anak buahnya dan mereka dengan cepat membawa Sam bersama mereka. Sam berbalik dan berteriak pada ibunya seolah dia sudah gila. Kak kamu baru saja mengirim putramu ke kuburannya. Seolah-olah kekuatan Madeleine telah sepenuhnya meninggalkan tubuhnya saat dia jatuh ke lantai. Semuanya benar-benar hancur. Dia benar-benar baru saja membunuh anaknya sendiri. Lone Wolf kemudian mendekati Zeke dan memberi hormat. Tuan Williams, terima kasih atas kerja sama Anda bahkan setelah pensiun dari militer. Anda adalah tipe veteran yang kami banggakan. Pernyataan itu membuat banyak orang heboh. Lone Wolf memberi hormat kepada Zeke sebagai seorang veteran. Zeke bukan anggota mafia melainkan veteran. Seseorang yang terus melayani rakyatnya bahkan setelah pensiun. Dibandingkan dengan Zeke, Sam benar-benar mengecewakan yang hanya memenuhi tujuannya sendiri. Lacey dan keluarganya menatap Zeke dengan takjub. Kamu dulu tentara. Saya bergabung dengan tentara setelah saya dibebaskan dari penjara 10 tahun yang lalu. Zeke menjelaskan. Tapi aku pensiun sekitar 5 tahun yang lalu. Kenapa aku tidak mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Seru Lacey. Karena kamu tidak pernah bertanya. Diam. Lacey memarahi sambil tersenyum. Lone Wolf kemudian menghadiahkan Zeke dengan panji militer. Tolong terima hadiah ini dari kami. Kebanggaan negara. Tertulis di panji. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiap karena hadiah itu jauh lebih berharga daripada bintang dan mahkota yang diberikan kepada Sam belum lama ini. Mereka semua bangga pada Zeke karena terus melindungi perdamaian bahkan setelah dia pensiun dari dinas. Lone Wolf menoleh ke Lily dan bertanya, Lily Hinton. Lily terkejut ketika kolonel tiba-tiba ditemukan. Ya, kami menemukan bukti bahwa Anda bekerja dengan Tuan Huff dalam insiden lelang Hamilton Group dan menyebabkan kerugian besar bagi militer. Silakan ikut kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Apa? Wajah Lily langsung pucat pasi. Dia tidak mengharapkan apapun di masa lalu untuk muncul kembali. Dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku tidak. Lily mencoba memprotes. Anda berhak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Lone Wolf meraung. Laki-laki. Bawa dia bersama kami. Segera. Dua pria pergi ke Lily dan memborgolnya. Ayah, kakek, tolong aku. Lily membalas dan meminta bantuan. Jeremy sudah diambang kehancuran. Dia hanya memiliki satu anak perempuan. Dan dia telah membesarkannya seolah-olah dia adalah seorang putri. Lily adalah sepanjang hidupnya. Jika putrinya dihukum, Jeremy tidak tahu apa yang harus dia jalani lagi. Satu-satunya masalah adalah Jeremy tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Kolonel Lone Wolf. Di saat-saat bahaya, pikiran pertama yang muncul di benak ayah yang cemas adalah Zeke. Karena Zeke adalah seorang veteran dan Lone Wolf yang menghormatinya, Jeremy berpikir Zeke dapat menghentikan Lily agar tidak dibawa pergi. Jeremy dengan cepat berlari untuk memohon pada Lacey. Lacey, tolong, selamatkan Lily. Dia berteman denganmu, Paman Jeremy. Apakah kamu lupa apa yang baru saja dikatakan Lily aku? Tanya Lacey. Dia bilang dia akan menikah dengan seorang pria militer sementara aku terjebak dengan sampah. Tidak mungkin aku akan membantu. Mengapa kamu tidak meminta calon menantumu untuk mengisinya? Jeremy benar-benar malu. Pada akhirnya, Adam menuntut, Daniel,
Jika kamu masih menganggap dirimu sebagai anakku, beritahu Zeke untuk membantu Lily. Daniel menyentuh pipinya. Itu masih menyengat. Ayah, tidakkah kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan? Entah aku mengusir Zeke dari keluarga kita, atau aku bukan anakmu lagi. Jika aku meminta Zeke untuk membantu Lily sekarang, kalung itu berarti kamu bukan anakku. Ayah, kata-kata Daniel langsung membungkam orang tua itu. Tapi Adam belum mau menyerah. Apakah Anda pikir kami memiliki waktu luang untuk bermain dengan permainan kata Anda? Anda sebaiknya tidak lupa bahwa kami akan kembali untuk menghormati orang mati dalam 2 hari. Jika Anda tidak membantu Lily sekarang, Anda tidak memiliki hak untuk kembali. Makam ibumu harus dipindahkan. Kalimat terakhir yang diucapkan Adam berhasil membuat Daniel pingsan. Aku bisa meminta Zeke untuk menyelamatkan Lily, kata Daniel dingin. Tapi jika ada di antara kalian yang masih datang dan mengganggu kami di masa depan, ini akan menjadi yang terakhir dari aku membantu. Setuju. Tolong, bantu aku. Lily memohon. Daniel menoleh ke Zeke dan bertanya. Zeke, mungkin kamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Zeke tersenyum dan menoleh ke Lone Wolf. Kolonel, apakah Anda memiliki bukti langsung bahwa Lily adalah bagian dari kejadian itu? Jika tidak, saya pikir kita harus berpikir 2 kali untuk menangkapnya. Atau hal itu dapat menyebabkan masalah militer di masa depan. Lone Wolf membujuk dan mengangguk. Kau benar, Lily Hinton. Aku akan membiarkanmu pergi dengan peringatan. Tapi jika aku menangkapmu dalam hal seperti ini lagi, aku tidak akan memberikan bantuan lagi. Setelah memberikan perintahnya, Lone Wolf mengumpulkan orang-orangnya dan pergi. Adam menatap Zeke dengan penuh arti sebelum berbalik untuk pergi juga. Jeremy dan Lily mengikuti Adam dan pergi tanpa repot-repot mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ayah, memilih kau tepati janjimu. Daniel berteriak. Aku tahu. Gerutu Adam dan masuk ke mobilnya. Setelah Adam, Jeremy, dan Lily pergi, T-Rex mendekati Zeke dengan kontrak di tangannya. Tuan Williams, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Ini kontrak untuk mentransfer bangunan saya sebelumnya kepada Anda untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Terimalah. Oh, meskipun bangunan itu terbakar, kami akan melakukan beberapa perbaikan kecil, dan itu akan sebaik dulu. Zeke menerima kontrak itu dan tersenyum. Terima kasih. Kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang, kan? Ya, T-Rex mengangguk. Kalau begitu, pergilah, kata Zeke dingin. Jangan biarkan aku menangkapmu melakukan hal buruk lagi di masa depan. Karena aku memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu. Itu berarti aku juga bisa membunuhmu kapanpun aku mau. T-Rex mengangguk cepat sebelum pergi. Zeke kemudian menyerahkan kontrak itu kepada Lacey. Lacey, kita masih membutuhkan gedung untuk Linton Group, kan? Di sini, T-Rex baru saja memberi kita miliknya. Apa? Dia baru saja memberi kita sebuah bangunan yang bernilai beberapa ratus juta. Kita tidak bisa menerima sesuatu yang semahal itu. Jangan lupa aku baru saja menyelamatkan nyawanya. Apa yang melestarikannya lebih berharga daripada sebuah bangunan? Ditambah lagi, T-Rex akan bersembunyi. Tidak mungkin kita bisa mengintip. Jadi, kau benar. Lacey mengangguk sambil menerima kontrak itu dengan tangan gemetar. Zeke, tahukah kamu apa pilihan terbaik yang pernah kubuat? Mempekerjakanmu sebagai penjualku. Aku akan menaikkan gajimu 500. Zeke terperangah. Anda tahu bahwa kecuali pabrik baja Anda, penjual ini adalah orang yang mengumpulkan segalanya untuk Linton Group, bukan? Itu hampir bernilai 1 miliar. Zeke tidak bisa menahan senyum kecut hanya dengan 500 kenaikan gaji. Kerumunan masih kagum dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tak satu pun dari mereka dapat pulih dari keterkejutan bahwa Zeke baru saja mendapatkan bangunan Lacey senilai beberapa ratus juta. Beberapa dari mereka bahkan mulai berharap Zeke mengencani putri mereka sebaliknya. Madeleine, yang masih kaget, tiba-tiba bangkit dan menyerang Zeke. Lacey melompat kaget dan dengan cepat menarik Zeke ke belakang tanpa berpikir. Tanpa diduga, Madeleine jatuh dengan anggota keempat tubuhnya di depan Zeke. Zeke, tolong, selamatkan anakku. Dia segala sesuatunya. Aku tahu aku salah sebelumnya. Tapi tolong, lepaskan anakku. Zeke memandang Madeleine dan tertawa kecut. Dia bertanya-tanya apa yang memberi Madeleine gagasan bahwa dia akan membantu. Beri aku alasan untuk menginginkannya. Desak Zeke. Kamu dan Emily berkencan selama 5 tahun. Pasti ada perasaan yang tersisa, kan? Anggap saja itu untuk membantu teman. Madeline memohon. Atau,
Kamu bisa segera menikahi Emily jika kamu mau. Maaf, aku tidak punya 300.000. Zeke menggerakkan tangannya. Wajah Madeleine menjadi gelap saat dia tahu Zeke sedang membicarakan kejadian di masa lalu. Kami tidak butuh apa-apa selama kamu setuju untuk membantu Sam. Madeleine dengan cepat menegaskan, jika kamu tidak ingin meninggalkan Lacey, maka Emily bisa menjadi kekasihmu. Zeke menamparkan Madeleine begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan Madeleine. Tersesat. Kamu menghinaku sekarang. Menjijikkan. Harus menyerah saja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan militer? Madeleine hanya bisa menutupi wajahnya dan menangis. Pria yang dia pandang rendah bertahun-tahun yang lalu baru saja menamparnya. Kemarahan yang dia rasakan begitu kuat sehingga dia ingin makan daging Zeke dan meminum darahnya. Di mana Madeleine? Keluar. Seseorang tiba-tiba meraung. Itu Darimer. Zakari. Kepala keamanan. Madeleine bereaksi terhadap teriakan itu. Keterbatasan terlihat di wajahnya. Dia bangkit dan berbalik untuk lari. Tapi Zakari sudah menyadarinya dan menyerangnya dengan tendangan terbang. Pelacur sialan. Beraninya kau menuduh Nyonya Hinton berselingkuh denganku. Aku akan mencabik-cabikmu. Apa yang menginfeksi serangga sepertimu bisa menghina siapapun yang berhubungan dengan Tuan Williams? Zakari menamparkan pipi kiri dan kanan Madeleine saat wanita itu menangis kesakitan. Lupakan. Pak Zakari. Hana menghentikan kepala keamanan. Maafkan dia. Hana mengerti apa yang Madeleine alami sejak dia juga seorang ibu. Rasa sakit kehilangan anak sudah cukup untuk menghancurkan seseorang. Alasan lain Hana memutuskan untuk memaafkan Madeleine adalah karena mereka dulu sudah dekat. Aku mengerti. Zakari mengangguk. Baiklah. Aku akan melepaskannya kali ini. Madeleine tidak bisa menahan air matanya lagi dan mulai merata. Dia tidak pernah berpikir hari di mana Hana membantu akan datang. Ayo pergi, kata Hana sambil memeluk Sharon. Waktunya bermain dengan cucuku yang manis. Sharon menatap Zakari dengan ketakutan di matanya. Nenek, ayahku bilang tidak baik memukul orang. Oh, apakah ayahmu yang sebenarnya atau ayah baptismu? Ayahku yang sebenarnya. Hana kemudian berbalik untuk menatap tetangganya seolah-olah dia sedang memarahi mereka. Apakah kalian mendengarnya? Dia punya ayah. Zeke hanyalah ayah baptisnya. Semua tetangga menundukkan kepala karena malu. Mereka tidak berkelahi. Mereka menari. Hana menjelaskan dengan sabar kepada Sharon. Aku mengerti. Aku bisa menari lebih baik dari mereka. Seru Sharon. Kalau begitu, bisakah kamu menari untuk nenek di taman hiburan nanti? Tentu saja. Sharon mengangguk. Lacey dan keluarganya kemudian berjalan menuju mobil mereka dan bersiap untuk pergi. Para tetangga dengan cepat membuka jalan bagi mereka. Hana, maafkan kami. Kami terlalu keras padamu. Tidak ada seorang pun di sini yang mengharapkan Sam menjadi bajingan seperti itu. Dia bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Zeke. Sungguh mengarahkan tinggal di daerah yang sama dengan sampah seperti itu. Hana memilih untuk mengabaikan para tetangga. Dia hanya meminta Zeke untuk pergi. Dalam perjalanan ke taman hiburan, Daniel hanya bisa menghela nafas. Zeke, apakah kamu pikir aku lemah karena memaafkan ayah dan saudara laki-lakiku setelah apa yang mereka lakukan pada kita? Tentu saja tidak. Zeke menenangkan pikirannya yang dia pikirkan. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tidak perlu bagi kita untuk memaksakan hal lain kepada mereka. Terima kasih atas pengertiannya. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain memaafkan mereka, desah Daniel. Kalau tidak, mereka akan menyelamatkan makam ibuku. Dia sudah cukup menderita ketika dia masih hidup. Aku tidak bisa membiarkan mereka memperlakukannya seperti itu ketika dia sedang beristirahat sekarang. Tapi kenapa mereka memperlakukannya seperti itu? Bukankah dia istri Adam? Sejujurnya, dia istri kedua ayahku. Ibu Jeremy adalah istri kandungnya. Ibuku diperlakukan dengan buruk oleh ayahku dan istrinya. Dia menderita sampai dia meninggal. Aku hanya hidup karena dia berjuang untukku, kehidupan. Istri kedua, bukankah Adam warga negara biasa? Bagaimana dia bisa bertahan dalam hubungan poligami? Tidak ada itu. Daniel menghela nafas. Lupakan saja. Itu semua di masa lalu. Zeke hanya bisa mengangguk saat membuat catatan mental untuk menyelidiki keluarga Hinton begitu dia punya waktu. Keluarga itu segera tiba di Disneyland. Sharon semakin bersemangat karena gadis kecil itu hanya melihat taman hiburan di TV. Bagi Sharon, Disneyland adalah tempat yang lebih baik daripada surga. Dia mengendarai hampir semua atraksi yang ditawarkan taman itu. Setelah Sharon lelah bermain, dia pergi makan di Mickey's Toontown.
Gadis kecil itu tidak pernah berhenti tertawa. Setelah sepanjang pagi bersenang-senang, Sharon benar-benar lelah. Dia beristirahat di pelukan Hana. Tapi tawa gadis kecil itu tidak berhenti bahkan dalam mimpinya. Pasangan yang lebih tua juga lelah berlarian dengan gadis kecil itu. Tetapi senyumnya cukup untuk mencerahkan hari mereka. Kurasa sudah waktunya kita berangkat. Akhirnya Lacey menyarankan. Hana dan Daniel mengangguk setuju. Kenapa kalian tidak membawa Sharon kembali dulu? Lacey dan aku masih ada yang harus dilakukan. Tiba-tiba Zeke berkata. Hana mengangguk sambil tersenyum cerah. Tentu saja, kalian yang muda bersenang-senang. Daniel pergi bersama Hana dan Sharon. Kenapa kita tinggal di sini? Aku masih punya perusahaan yang harus dibangun. Tahu? Tanya Lacey. Kau tidak melupakan taruhan kita, kan? Zeke menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Taruhan apa? Kamu berjanji bahwa jika T-Rex memberi kami gedungnya, kamu akan pergi ke hotel bersamaku. Ah, wajah Lacey langsung memerah saat dia menggigit bibirnya dan berkata, bisakah aku membatalkan taruhan itu? Sebagai manusia, apalagi sebagai pebisnis, kepercayaan itu sangat penting. Bantah Zeke cemas. Bagaimana Anda bisa sukses jika Anda tidak bisa menepati janji Anda? Lacey menatap ekspresi cemas Zeke dan tidak bisa menahan tawa. Mau tak mau dia menyadari betapa lucunya Zeke ketika dia sedang kebingungan. Tenang. Lacey menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Tapi, masih terlalu pagi untuk pergi ke hotel. Kan? Kau benar. Zeke tersenyum. Jadi, untuk memberikan hadiah, aku memutuskan untuk membelikanmu beberapa perhiasan. Lacey tidak menginginkannya karena itu berarti menghabiskan waktu untuk setengah-setengah selain pekerjaannya karena masih banyak yang harus dia lakukan. Termasuk mengelola proyek Love in Avalon City dan membangun Linton Group. Tapi dia akhirnya menyerah pada bujukan Zeke. Mereka segera tiba di Royal Jewelry. Melihat papan nama, Lacey menoleh ke Zeke dengan cemas. Zeke, ayo pergi ke toko lain. Ku dengar yang termurah di sini harganya minimal 1 juta. Daripada menghabiskan uang itu di sini, aku lebih suka membeli rumah baru. Tidak bisa. Zeke tersenyum dan menarik Lacey ke dalam toko. Hanya yang terbaik untuk pacarku. Ayo pergi. Menariknya. Emily juga berada di Royal Jewelry. Setelah mendapatkan salah satu permata yang diberikan Zeke padanya, dia meninggalkan toko dengan kepala tertunduk. Potongan yang dia nilai adalah kalung emas, yang tampak seperti potongan paling mahal padanya. Namun yang mengejutkannya, penilai memberitahu dia bahwa kalung itu terbuat dari emas pengganti, yang berarti bahwa emas itu memiliki banyak kotoran. Emily berpikir bahwa jika kalung itu adalah sesuatu yang bahkan tidak akan dibeli oleh toko, maka produk lain akan lebih berharga. Dua perwakilan menyampaikan pidato di samping. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk meminta kami menilai beberapa produk emas pengganti. Saya rasa dia mencoba menipu uang dari kami. Begitukah? Saya pikir dia terlalu bodoh untuk membedakan produk yang baik dan buruk. Emily menundukkan kepalanya lebih jauh saat dia memarahi Zeke di kepalanya karena memberikan perhiasan berkualitas murah. Ketika Emily berjalan keluar pintu, dia menabrak orang lain dan dengan cepat meminta maaf. Maafkan aku, karena tamu yang bisa mengunjungi kerajaan perhiasan adalah orang-orang dengan status tinggi. Emily tahu ia tidak mampu untuk menyentuh perasaan mereka. Emily mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Lacey dan Zeke di depannya. Zeke, bagaimana kabarmu masih di sini? Kukira kau dibawa pergi oleh Tuan Huff. Emily masih belum tahu bahwa adik laki-lakinya telah ditangkap. Kamu harus kembali dan melihat sendiri apa yang terjadi sekarang. Jawab Zeke. Hah, aku akan melakukan rekonstruksi apa yang terjadi sekarang. Kakakku baru saja dipromosikan menjadi Letnan 2. Zeke, lupakan saja. Lacey menghentikan Zeke. Ayo pergi. Zeke mengangguk patuh. Tunggu, apakah kalian di sini untuk membeli sesuatu? Bangun. Lacey Hinton, apakah Anda benar-benar berharap dia membelikan sesuatu untuk Anda di sini? Emily hadir. Paling-paling, dia di sini untuk melihat apakah ada desain yang Anda suka dan membeli sesuatu dari eBay. Lihat hal-hal yang memberi saya. Mereka semua produk tingkat ketiga. Saat itulah Zeke menyadari Emily ada di sana untuk menjual perhiasan yang dia berikan padanya. Masing-masing dari mereka telah dibuat untuk royalti, yang berarti bahwa mereka bernilai banyak uang. Zeke tidak bisa bertanya-tanya mengapa dia pikir itu adalah produk murah. Apa kamu yakin akan hal itu? Duh, aku baru saja menilai mereka. Sepertinya mereka hanya sampah yang tidak layak disimpan.
Aku akan membuangnya. Jangan. Berikan mereka kembali ke saya. Zeke berhenti Emily. Bahkan jika barang mereka murah, mereka masih tak ternilai bagi saya karena mereka dari teman-teman saya. Kembalikan mereka padamu. Bermimpilah. Aku lebih suka menghancurkannya. Tapi, jika kamu benar-benar menginginkannya kembali, beri aku 100.000. Emily masih percaya bahwa potongan-potongan di tangannya tidak bernilai 50.000 jika digabungkan. Menjualnya seharga 100.000 akan memberikan keuntungan besar. Sepakat. Zeke menjawab hampir seketika. Emily tercengang karena dia tidak mengharapkan tanggapan itu dari Zeke. Mungkinkah mereka bernilai lebih dari itu? Emily berpikir dan cepat menaikkan harganya. Baik, 300.000 untuk semuanya itu. Kupikir kau bilang 100.000. Untuk sebagian, aku akan memberikan semuanya seharga 300.000. Zeke mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Baik, mari saya menarik uang tunai. Zeke mengambil kartu keluar untuk menarik uang dari ATM hanya di toko. Meskipun Lacey merasa bahwa 300.000 terlalu mahal untuk potongan-potongan itu, dia memutuskan untuk menutup mulut karena itu adalah sesuatu yang diberikan teman-teman Zeke kepadanya. Zeke menarik 300.000 dan menyerahkan uang tunai kepada Emily. Emily menghitung uangnya sebelum dia melemparkan perhiasan itu ke Zeke. Emily tidak lupa untuk tertawa sebelum dia pergi. Lacey, aku sarankan Anda meninggalkan orang itu secepat mungkin. Dia hanya bermain dengan perasaan Anda. Dia akan menendang Anda pergi setelah dia selesai dengan Anda. Lihatlah aku. 5 tahun dengan dia. Dan semua yang aku punya adalah potongan-potongan sampah ini. Zeke, aku tahu kau membenciku. Tapi kau orang yang mengecewakanku pertama. Mengapa aku harus mengikat diri dengan Anda? Berhenti di sana. Zeke berteriak. Apa sekarang? Emily bertanya. Kesal, kamu bilang benda-benda ini sampah. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu nilai sebenarnya mereka hari ini. Zeke kemudian menuju ke konter penilaian. Apakah Anda ingin Anda dinilai? Penilai kepala melihat potongan-potongan itu dan memarahi. Bung, jangan buang waktuku. Ini semua produk murah. Ada bengkel kecil di dekat sini. Mengapa kamu tidak mencoba di sana? Dua perwakilan penjualan lainnya juga terjadi dalam percakapan. Tuan, silakan pergi. Anda mengganggu bisnis kami. Ini bukan tempat bagi Anda untuk menjual beberapa produk murah. Emily tidak bisa membantu tetapi tertawa. Kau dengar itu? Kepala penilai hanya menyatakan bahwa produk murah mereka sedang. Lacey sedikit menarik baju Zeke. Zeke, tidak ada kebutuhan untuk mengidentifikasi potongan-potongan perhiasan. Saya senang selama hadiah mereka berasal dari Anda. Zeke tersenyum sambil tersenyum dan berkata, Lacey, aku bilang, mereka nyata. Aku tidak bisa membiarkan jika kesalahan seseorang perhiasan asli saya berikan Anda untuk perhiasan palsu. Penilai. Apakah Anda yakin Anda kembali tidak akan menilai perhiasan? Perhiasan penilai menjadi tidak sabar. Saya hanya menilai kalung. Ini terbuat dari emas placer. Saya akan menjaga keamanan panggilan jika Anda menolak untuk pergi. Zeke mengerutkan kening dan mengambil kalung itu. Maksudmu ini? Betul sekali. Maaf. Tapi ini bukan milikku. Aku ingat sekarang, seru Emily. Saya membelinya sendiri. Ini mungkin adalah hal yang paling mahal di sana. Yang lainnya adalah palsu tanpa ada keinginan. Apa kamu yakin akan hal itu? Zeke bertanya pada penilai. Serius, sudahlah. Penilai dimarahi. Baik, aku akan menilai mereka untuk Anda. Penilai kemudian secara acak mengambil sebagian dan meliriknya. Dia kemudian melemparkannya kembali ke atas meja. Ini adalah produk palsu. Emily tertawa serak-bahak. Aku sangat berharap kamu bisa mempertahankan pekerjaanmu. Zeke tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Setelah panggilan berhasil melewati, Zeke dimarahi. Tasya, penilai Anda hanya mengatakan kepada saya Kaisar Jantung Liontin Anda memberi saya adalah palsu. Ya, saya di toko O'Hare sekarang. Zeke kemudian menutup panggilan telepon. Penilai dan perwakilan penjualan saling memandang sebelum tertawa bahak. Tunggu, apakah Anda serius? Apakah Anda baru saja menelepon bos kami? Mes Hansen, pengemis sepertimu. Ini kejahatannya. Hati Kaisar. Hanya ada 10 dari mereka di luar sana. Dan mereka semua adalah milik bangsawan. Hanya orang idiot yang akan percaya bahwa kamu memiliki yang asli. Bahkan Emily bergabung dengan mereka. Orang yang putus asa sepertimu memiliki hati Kaisar. Lelucon yang luar biasa. Orang-orang di sini benar-benar menganggap kita bodoh. Jika ini adalah hati Kaisar yang asli, aku akan menelannya. Kita lihat saja nanti. Zeke membalas senyumannya.
Beberapa menit berlalu setelah panggilan telepon ketika jejak yang tiba-tiba bisa didengar oleh semua orang berlari menuruni tangga didampingi oleh seorang wanita muda berpakaian elegan. Wanita itu adalah manajer toko, Veronica Bennett. Mas Bennett, sapa penilai dan perwakilan penjualan. Veronica berjalan langsung ke penilai dan menamparnya tanpa peringatan. Kau hal yang tidak berguna. Beraninya kau teman pelanggaran Mas Hansen ini. Dia baru saja menelepon dan memarahiku. Semua orang terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Manajer mengklaim bahwa penilai baru saja menghina teman pemilik Royal Jewelry. Satu-satunya yang baru saja penghinaan adalah pemuda yang tampak normal. Yang juga berarti bahwa ia benar-benar hanya disebut Tasha Hansen. Apa yang terjadi di sini, Mas Bennett? Penilai bertanya dengan suara rendah. Mana yang teman Mas Hansen ini? Veronica membuatnya marah. Aku akan merindukanmu nanti. Manajer kemudian berbalik dan meletakkan matanya pada Zeke dan teman-temannya. Maaf, tapi yang satu dari Anda adalah Tuan Williams. Itu aku. Zeke mengangkat tangannya. Veronica cepat membungkuk untuk Zeke untuk menunjukkan kerendahan hati ke arahnya. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini, Tuan Williams. Harap beritahu kami jika ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membantu. Potong omong kosongnya. Katakan padaku, apakah hati kaisar ini asli atau palsu? Jika itu palsu, aku harus menyelesaikannya dengan Tasha. Kerumunan itu tertegun ketika Zeke benar-benar berkenalan dengan pemilik Royal Jewelry. Dilihat dari bagaimana manajer memperlakukan Zeke, sepertinya mereka juga dekat. Kemudian, akan masuk akal bagi Zeke untuk memiliki sebuah kaisar hati. Emily tidak bisa mengalihkannya dari liontin itu. Veronica menoleh ke penilai, yang masih tertegun, dan memarahi. Untuk apa kamu melamun? Lakukan pekerjaanmu. Apa? Oh, segera, penilai dengan cepat meraih alatnya dan memulai penilaian. Semua orang menahan napas. Mereka tidak ingin mempengaruhi penilai. Itu sangat sunyi sehingga bahkan tetesan udara pun bisa terdengar. Ekspresi penilai menegangkan dari waktu ke waktu. Air mata mengalir di wajahnya pada akhirnya. Ini hal yang nyata. Ini kaisar hati. Karena semua dari mereka baik-baik saja karena royalti. Tidak ada seorang pun selain mereka yang pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar melihat satu. Penilai seru. Tidak pernah dalam hidupku aku pikir aku akan mendapat kehormatan untuk melihat dan menyentuh satu sama lain. Ini adalah suatu kehormatan. Jawabannya jelas. Liontin itu asli. Emily menutup matanya karena putus asa karena semua perhiasan yang diberikan Zeke padanya adalah asli. Jika kaisar jantung sendiri bernilai 50 juta, semua potongan akan berjumlah hingga beberapa ratus juta. Namun ia cukup bodoh untuk berpisah dengannya karena 300.000. Dia bahkan telah menjual potongan-potongan perhiasan kembali kepadanya untuk hanya 300.000. Air mata penyesalan memenuhi mata Emily dan menenggelamkannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengutuk Tuhan karena mempermainkan hidupnya. Saya telah menjalani kehidupan yang buruk sambil menyimpan permata bernilai hampir 1 miliar di laci saya. Emily menggigit bibir dan berjalan menuju Zeke. Zeke, inilah uang. Berikan kembali mereka kepada saya. Emily tidak menyangka Zeke akan mengangkat telapak tangan dan membantingnya ke hati kaisar. Suara berderak memecah kesunyian saat liontin itu berubah menjadi debu. Semua orang menganga karena hanya mesin pres hidrolik yang hanya bisa melakukan apa yang baru saja dilakukan Zeke. Kedua perwakilan penjualan dengan cepat mengumpulkan debu untuk berjaga-jaga jika Zeke masih menjerit. Lacey berjalan mendekati Zeke dan mencubitnya dengan marah. Itu 50 juta. Tidak bisakah kamu memberikannya kepada saya? Bukan. Emily adalah 100 kali lebih putus asa dari Lacey. Saat ia menatap kosong pada liontin hancur, teleponnya berbunyi. Itu dari ibu. Dia perlahan-lahan menjawab panggilan. Mengaum bisa segera mendengar dari sisi lain. Emily, di mana kamu? Kembali ke sini sekarang juga. Kakakmu telah ditahan. Kenapa kamu tidak ada di sini saat kami membutuhkanmu? Dasar anak nakal yang tidak berguna. Tunggu. Bu. Pelan-pelan. Kukira Sam dipromosikan menjadi Letnan 2. Siapa yang membawanya? Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.